Oke, assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kali ini Bapak akan menerangkan sedikit mengenai dasar hukum. Saya tidak akan menerangkan teori seperti hukum bla 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 bla, enggak, tapi simple aja. Hukum itu sebenarnya apa? Oh banyak, menurut A ini, menurut B ini. Tapi dasarnya apa hukum itu? Aturan, aturan yang mengikat. Untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama. Nah, karena itu hukum itu jadi atau ada karena di situ ada perkumpulan individu yang memiliki hak dan kewajiban yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, dasar hukum ini menurut teori adalah landasan atau pijakan yuridis yang menjadi acuan dalam menetapkan, menjalankan, dan menegakkan suatu kebijakan dari peraturan atau tindakan dalam sistem hukum negara. Itu hukum yang diekspos dalam bentuk negara atau peraturan yang tertulis secara nyata. Tapi hukum itu bukan hanya tertulis, ada juga tentang norma, aturan, itu kan juga tidak tertulis. Oke, Bapak akan menjelaskan peraturan atau hukum undang-undang yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu undang-undang di lingkungan pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu berisi ada kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis. Maka dasar hukumnya bisa berupa undang-undang atau sistem pendidikan nasional seperti yang Bapak sebutkan tadi. Jadi kalau kita ingin menelaah bagaimana sistem pendidikan kita, bagaimana kebijakan yang harusnya kita dapat, itu kita telah menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Oke, sekarang coba berikan Bapak satu contoh peraturan perundang-undangan yang bisa dibilang hukum di Indonesia ini yang relevan dengan kehidupan Anda sekarang. Apa contohnya? Pak, izin menjawab dari pertanyaan Bapak yang tadi apa undang-undang yang selain undang-undang yang tadi Bapak sebutkan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya undang-undang yang ada di kehidupan sehari-hari saya yang bisa saya temukan itu ada undang-undang tentang menaati lampu merah yang ada terdapat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sendiri tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang Anda sebenarnya tadi sudah termasuk contoh yang bagus dan relevan karena nyata di kehidupan kita, dan kita juga sebagai pengendara kan ya, pengendara angkutan, entah itu kita memiliki kendaraan masing-masing, jadi kita harus tahu peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia ini. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran tadi, kita akan melakukan evaluasi penyerapan apa yang Anda terima dari pembelajaran kita tadi. Jadi pertanyaannya, coba jelaskan secara singkat pengertian hukum. Bapak izin menjawab ya, hukum itu merupakan dibuat dengan aturan yang jelas dan harusnya berlaku bagi semua orang. Dan tidak memandang kaya atau miskin atau dari status sosial tersebut. Penjelasannya cukup menarik tadi dari Mbak Nabila. Jadi kita dapat tarik kesimpulan. Jadi sebenarnya apakah semua orang itu sama di mata hukum? Ya. Tidak. Tadi ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Jadi apa alasan Anda bilang iya dan apa Anda bilang tidak? Menurut saya sih iya, karena hukum itu tidak memandang dulu siapapun, kayak misal dia orang kaya atau orang miskin. Jadi kayak menurut saya itu iya, karena kan nggak ada peraturan yang harus dilanggar sih, ya harus tertuang di dalam. Kalau menurut saya sih tidak, karena ada kasus orang yang berkolusi bermiliar-miliar, malah hukumannya itu tidak sepadan sama yang dilakukan. Sedangkan ada yang melakukan kejahatan kayak cuma mengambil kayu bakar saja dipidana seberat itu. Oke, tadi muncul sebuah perdebatan yang cukup menarik. Jadi semua orang sama di mata hukum itu ya memang benar. Tapi tadi Mas Fawas itu bilang, oh tapi kan ada yang korupsi MM-an, hukumannya kok cuma ringan, malah lebih besar yang mencuri kayu. Gitu. Kita lihat saja pasal 362 KUHP,
Bunyinya begini. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Jadi sama di mata hukum semua orang itu. Kalau ada orang yang bilang, oh enggak sama, ya enggak bisa, kan di undang-undang itu. Kalau enggak sama seperti golongan A, hukuman segini, golongan B, hukuman segini, itu yang membuat semua orang tidak sama di mata hukum. Tapi kalimatnya itu bukan seperti itu. Yang membuat semua orang tidak sama di mata hukum adalah akses terhadap hukum. Jadi semua orang itu tidak bisa mengakses hukum itu secara leluasa. Ada yang orang tidak memiliki pengetahuan hukum. Jadi standar-standar saja pengetahuan hukumnya. Contoh simpelnya seperti ini aja lah. Kenapa kok ada pengacara yang mahal dan ada pengacara yang murah? Nah, jadi itu akses hukum yang membatasi seseorang itu menjadi hukum itu terasa timpang. Jadi penegak hukum lain sebagainya itu menjadi faktor yang penting dalam menegakkan hukum itu sendiri. Untuk dasar hukum saya rasa sudah sangat cukup jelas dan saya sudah mengevaluasi pengetahuan Anda juga terbilang cukup oke dalam menangkap pertanyaan yang saya ajukan tadi. Saya kira cukup itu saja. Besok kita lanjut lagi ke teori-teori dan asas-asas hukum dan lain sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.